kalimat ikhlas di dalamnya. Tapi kenapa itu dinamakan surat Al-Ikhlas? Kenapa dinamakan surat Al-Ikhlas padahal tidak ada kalimat ikhlas di dalamnya? Jadi kalau kita berpuasa, kita sholat, kita berzakat, kita berhaji, kita bersahabat, kita bersaudara, kita bersilaturahim, kita nuntut ilmu dalam rangka mengimplementasikan isi surat kandungan Al-Ikhlas, maka seluruh ibadah dan amal soleh kita itu memiliki kekuatan roh. Itulah yang disebut dengan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kedua tadi saya katakan, beribadah dengan hati. Yang pertama adalah beribadah dengan penuh keikhlasan. Beda tak orang yang ikhlas dengan orang yang tidak ikhlas? Hah? Beda. Beda orang yang ikhlas dengan yang tidak ikhlas. Berpuasa dengan ikhlas dengan berpuasa tidak dengan ikhlas. Beda. Kemarin saya ditanya sama jemaah, Ustaz, ikhlas itu terhubung dengan pahala, Pak Ustaz? Artinya kalau kita katakan kita, ya Allah, aku ibadah ini karena mengharapkan keikhlasan-Mu ya Allah, itu berarti yang paling tinggi Ustaz, tanpa mengharapkan pahala, tanpa mengharapkan surga. Itu pemahaman yang salah. Bagaimana kita berpuasa kemudian kita tidak berharap pahala? Bagaimana kita berpuasa kita tidak berharap surga? Itu mustahil. Kenapa? Salah satu yang menggerakkan kita untuk meningkatkan kualitas ibadah puasa kita di bulan Ramadan ini karena ada motivasi pahala dan motivasi surga. Jadi itu tetap disebut ikhlas. Kenapa? Karena pahala dan surga itu hanya disandarkan kepada Allah. Allahus sholat. Apa? Allahus sholat. Hanya kepada Allah kita beribadah. Beribadah dengan hati juga beribadah dengan rasa syukur. Apa perbedaannya? Orang yang beribadah dengan syukur dengan orang yang beribadah tidak dengan rasa syukur. Oh, beda. Ada sekelompok orang yang beribadah hanya sekedar menggugurkan kewajibannya. Ada sekelompok yang lain karena beribadah kepada Allah, kebutuhannya kepada Allah sebagai bentuk syukurnya kepada Allah. Beda. Zakat karena kewajiban dengan zakat karena kebutuhan beda. Sholat karena kewajiban dengan sholat karena kebutuhan beda. Puasa karena kewajiban dengan puasa karena kebutuhan beda. Walaupun dalam tataran hukum hukumnya wajib, tapi pada pelaksanaannya tidak cukup dengan mengerjakan ibadah itu sebatas kewajiban. Tapi lakukanlah ibadah itu karena kebutuhan kita kepada Allah, karena rasa syukur kita kepada Allah. Keluarkan zakat karena rasa syukur nikmat harta yang diberikan Allah kepada kita. Kerjakan sholat karena nikmat kubur yang diberikan Allah kepada kita. Kerjakan ibadah puasa karena nikmat hidup sepanjang 1 tahun yang dianugerahkan Allah kepada kita. Ibadah dikerjakan dengan rasa syukur. Faman yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang kufur kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. 5 menit lagi saya singkat ya. Jadi dengan hati itu, dengan ikhlas, dengan syukur, dengan rendah hati, dengan sabar, beribadah dengan penuh tawakal, beribadah dengan penuh kejujuran. Nah, itu dengan hati. Yang ketiga, beribadah dengan jiwa. Kalau kita sempurna ibadah Ramadan kita, dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, maka kita proses itu akan kita jalani dengan penuh mutmainnah. Apa Bapak Ibu? Mutmainnah. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, jiwa yang mutmainnah, jiwa yang bahagia, jiwa yang damai, jiwa yang tenang. Nah, ini orang yang seperti ini,
yang sempurna tadi saya katakan. 3 hari menjelang akhir Ramadan itu sudah, ya Allah, sebentar lagi Ramadan meninggalkan saya, ya Allah. Apakah saya sama dengan Ramadan yang akan datang, ya Allah? Ya Allah, ya Tuhan, justru 3 hari, 4 hari sebelum Ramadan dia sibuk dengan aku pengen haji, aku pengen ibadah, sebentar lagi Ramadan berakhir. Itu tandanya. Bukan ini masih seminggu, yes, mudik. 3 hari menjelang akhir Ramadan, yes, lebaran. Beda. Kalau yang 3 hari sebelum Ramadan dia meneteskan air mata, menangis karena ingin berpisah dengan Ramadan, yang disibukkan dengan ibadah. Iktikaf di mana malam ini saya? Saya mau iktikaf di masjid mana saya malam ini? Di mana saya akan jemput rahmat Allah, ridha Allah? Ya Allah, apakah Engkau ampuni dosa-dosaku, ya Allah, sementara Ramadan ingin berakhir, akan berakhir, ya Allah. Itu tandanya orang yang sudah disibukkan, dengan persiapan menjelang akhir Ramadan, ya, yang antara roja wa khauf, antara harap dan rasa takut. Itulah orang yang sudah melakukan ibadah dengan akalnya, dengan hatinya, dengan jiwanya. Bapak ibu sahabatku semua, meninggal orang ini. Tadi ya, meninggal dia. Jasadnya dikubur di tanah. Yang ini kembali menghadap Allah dalam keadaan tersinggung bahagia. Kenapa? Karena ruhani ini yang membawa 3 dimensi tadi. Yang pertama akal, yang kedua hati, yang ketiga jiwa. Dan kalau dia tidak diwafatkan oleh Allah, belum diwafatkan oleh Allah, dia hidup di dunia ini, dia masih mendapatkan kesempatan hidup di dunia ini. Inilah yang disebut la'allakum tattaqun. Inilah orang bertakwa itu. Di mana 3 dimensi utama tadi, akal, hati, jiwa, itu menjadi fondasi yang kuat, yang kokoh, tempat tumbuhnya, tempat berkembangnya karakter atau kepribadian yang mulia. Itu yang sering saya sampaikan. Jadi simpel nih, ini manusia yang ini simpel nih. Kalau berkata dia baik, perkataannya baik, ucapannya baik, perasaannya baik, pikirannya baik, perbuatannya baik, kebiasaannya baik, karakternya baik, kepribadiannya baik. Kalau dia masuk di 20 hari bulan Ramadan menjelang hari ke-30, 10 hari terakhir, siap-siap. Siap-siap. Ini yang insya Allah bakal mendapatkan disebut dengan malam Lailatul Qadar. Jadi kalau Bapak ini mau di awal nih, saya sampaikan ini. Kalau ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, berpuasalah, beribadahlah dengan akal, beribadahlah dengan hati, beribadahlah dengan jiwa. Insya Allah di 10 hari terakhir, mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Apa yang lebih baik 1000 bulan? Amalannya. Ini manusia yang tadi ini, kalau dia sholat bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka nilai sholatnya kurang lebih 83 tahun. Kalau dia membaca Al-Quran pada malam Lailatul Qadar bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka seperti membaca Al-Quran 83 sekian tahun. Kalau dia berzikir bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, seperti berzikir khairun min alfi syahr. Zikirnya itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ini masih awal. Mari kita nikmati kehidupan di bulan Ramadan ini. Di puncaknya nanti adalah 10 hari terakhir. Ini manusia, insya Allah akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan puncak kehidupannya, Allah mengantarkan dia la'allakum tattaqun. Saya ulangi, Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Pada malam hari itu bumi ini sesak. Kita tidak bisa lihat. Kenapa? Karena para malaikat diturunkan oleh Allah
Dan salah satunya adalah Ar-Ruh. Ar-Ruh di situ adalah Jibril alaihissalam. Subhanallah. Jadi proses malam Lailatul Qadar itu gak bisa begini. 20 hari pertama sahur, puasa, siang tidur, sholat zuhur, tidur lagi, sholat asar, buka, malam sholat isya nggak tarawih, gitu ya, walaupun tarawih itu sunnah. Kemudian nonton televisi HBO atau Fox Crime atau apa itu ditonton. Dan kemudian berlalu dari itu selama 20 hari, di 10 hari terakhir, hari ke-21 iktikaf biar dapat malam Lailatul Qadar. Belum tentu dapat. Kenapa? Karena tadi yang saya katakan, dia harus menggunakan paket Ramadan ini full service. Ya, harus full. Jasmani rohani yang totalitas. Dan dia akan mendapatkan hadiah terindah dari Allah itu. Apa itu hadiah terindah Lailatul Qadar itu? Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajar, sampai terbit fajar itu berlalunya adanya Lailatul Qadar. Apa tandanya Bapak Ibu? Begitu selesai Ramadan pertama, kita mendapatkan ampunan Allah. Yang kedua, kita kembali kepada fitrah kemanusiaan kita. Yang ketiga, catatan kehidupan kita itu diberikan Allah kepada kita adalah catatan-catatan yang baik pasca Ramadan. Kalau kita hidup sukses dan bahagia, kalau seandainya Allah wafatkan kita husnul khotimah. Yuk, kita hidupkan Ramadan ini. Jangan lewatkan Ramadan ini dengan sia-sia. Saya tidak bacakan yang lain-lain sudah tiap tahun. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sudah pasti kita tahu. Barang siapa yang berpuasa, bukan hanya itu maksud saya sekarang. Yang sekarang adalah bagaimana tanggung jawab kita terhadap ibadah yang sudah kita kerjakan ini. Kalau pahala, insya Allah Bapak Ibu dapat. Diampuni dosa, insya Allah Bapak Ibu dapat. Tapi pasca Ramadannya apa yang kita kerjakan? Jadilah orang baik, jadilah orang soleh, jadilah orang bertakwa. Jadilah orang yang selalu di mana kita berada, orang bahagia, orang senang dekat dengan kita. Kenapa? Karena tutur kata kita baik, ya, hati kita baik, pikiran kita baik, perbuatan kita baik, kebiasaan kita baik, dan akhirnya kita memiliki kepribadian. Itu yang bisa saya sampaikan. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Sekali lagi, isilah Ramadan dengan hal-hal yang mulia, agar kita mendapatkan Lailatul Qadar, malam 1000 bulan. Dan insya Allah di akhir Ramadan Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah kembalikan kita kepada fitrah kemanusiaan kita. Kalau Allah hidupkan 1 tahun ke depan, kita dihidupkan 1 tahun ke depan, insya Allah kita mendapatkan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Tapi kalau ternyata ini adalah Ramadan yang terakhir di dalam hidup kita, maka manusia yang jasadnya tersimpan di dalam tanah, ruhnya kembali menghadap Allah, dia wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Rabbal alamin. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang mau saya jawab mungkin dari Ustaz, masih ada yang dari ibu-ibu mungkin ada yang mau bertanya kepada Ustaz Adian apa yang di dalam. Sudah cukup ya? Sudah cukup kan? Mungkin informasi saja untuk ini kita mengadakan terapi tangan sholat bersama Ustaz Abdul. Manfaatnya terapi ini untuk kelenturan tubuh, untuk syaraf kaki, syaraf pinggang, syaraf buku, terapi tulang belakang, jantung, paru-paru, pencernaan, untuk terapi pencegahan pengapuran, tulang lutut, tulang kaki, tulang leher,
beliau akan memberikan teori 25% dan sisanya praktek akan